Situ dulu, bukan sampai situ dulu, mau saya jelaskan dulu ya. Jadi apa sekarang ini kita itu kan menuntut ilmu. Kalian menuntut ilmu biasanya sendirian apa bareng-bareng? Nah, kalian itu hendaknya itu saat menuntut ilmu dengan teman-teman kalian itu kalian juga menghormati teman-teman kalian yang lain. Lebih-lebih teman-teman kalian yang mungkin agak diberikan Allah sementara ini agak pintar begitu, atau kakak kelas kalian misalkan, kalian itu harus menghormati. Apalagi guru kalian ya, yang mengajari kalian ilmu ya harus kalian lebih hormati. Kakak kelas ya dihormati, jangan kalian seperti teman sendiri, maksudnya nggak ada penghormatan sama sekali begitu. Nah tadi saya sampaikan mencari perhatian itu sebenarnya nggak baik ya. Mencari perhatian makhluk itu nggak baik, kecuali kalian itu tujuannya untuk mencari ilmu. Kalian kalau membuat guru kalian senang, mencari perhatian guru kalian itu boleh kalau untuk menuntut ilmu. Maksudnya bagaimana? Biar guru kalian senang sama kalian begitu maksudnya. Jadi kalau mungkin guru kalian jadi apa? Sumringah ketika melihat kalian, ketika menjelaskan kepada kalian begitu. Dan juga mungkin teman kalian yang lebih berilmu, kalian ya mencari perhatiannya. Saya pernah membaca buku begini. Ada buku bagus dikarang oleh Setia Furqon Khalid, orang Indonesia sih. Jadi begini, kalau kalian itu merasa pengen menuntut ilmu ke teman kalian, kalian dibantu, itu bagusnya kalian itu datang bawa jajan gitu, bawa jajan sesekali begitu. Karena namanya orang kalau misalkan mengajari kalian, kalian memberikan respect, hadiah, itu ya lebih beradab, lebih senang begitu. Walaupun ya nggak harus begitu. Begitu, itu termasuk cara mencari perhatian. Jadi teman kalian sudah meluangkan waktu nih, ya kalian beri es teh misalkan sesekali kan nggak apa-apa. Misalkan mengajari kalian apa begitu. Jangan nggak pernah sama sekali ya, gimana ya itu kurang, kok kering banget kayak gitu. Ya kasihan waktunya kan, dia kan dalam mengajari kalian misalkan setengah jam atau 15 menit kan, mungkin dia saat itu bisa meroja sendiri atau apa, tapi menyempatkan untuk kalian ya sesekali kalian bawa jajan gitu. Itu ke teman. Makanya begini, mungkin kalian apa namanya ya, tapi nggak usah lah, nggak usah. Oke. Itu ya ke teman kalian yang sekiranya membantu kalian dalam memahami pelajaran, saya sekali cari perhatian mereka, cari perhatian gurunya, cari perhatian mereka dengan cara apapun kalian, tapi bukan dengan joget-joget TikTok ya, dosa itu ya. Mencari perhatian maksudnya buat hati temenmu, gurumu itu senang, biar kamu itu ditambahin waktunya untuk menuntut ilmu begitu. Nggak kering sama sekali maksudnya loh. Ini wajib apa nggak kira-kira? Tidak wajib, tidak wajib, tapi sebaiknya dianjurkan. Dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat-umatnya itu untuk saling memberi hadiah. Nah, gitu ya. Jadi coro Jawa itu misalkan selamatan itu bagus sekali. Mengundang teman-teman untuk selamatan, kalau khatam kitab selamatan itu bagus tuh, nggak kering gitu. Tapi ya semampu kalian begitu. Budaya kami di Tarim dulu kalau khatam kitab kita selalu mengadakan acara iuran ya semampunya, nggak memberatkan, tapi ngajak guru kita ke masbah. Tahu masbah nggak? Masbah itu kolam renang. Hiburan kita itu di kolam renang. Tapi kolam renang itu khusus laki-laki, khusus laki-laki. Ya kalau kolam renangnya itu ya bebas. Kapan yang nyewa laki-laki ya buat laki-laki aja, perempuan ya perempuan aja. Yang nyewa keluarga ya sudah keluarga. Jadi harus menjaga aurat satu sama lain. Kalau di sini kan ke Tanjung ya ada laki-laki ada perempuan, jadi ya nggak apa-apa di Indonesia soalnya. Tapi yang penting jaga aurat. Kalau di Tarim itu seperti itu. Kalau setiap kali khatam kitab kadang-kadang kita beli ayam, nyembelih ayam, kemudian nyate malam-malam.
Nah, itu kebudayaan kita. Tasyakuran, bersyukur pada Allah atas nikmat kita sudah menghatamkan kitab, apalagi sampai kalian memahami sebuah ilmu. Sudah hatam ini kalian mempelajari sebuah ilmu, kering sekali. Gak ada apa-apa. Ya, harus kalau bisa nih yang bagi bersyukur tentang nikmat yang Allah telah kasih pada kalian. Itu yang pertama ya. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, mencari perhatian kepada manusia sebenarnya nggak boleh ya. Tapi untuk menuntut ilmu, boleh apa tidak boleh? Boleh. Bahkan dianjurkan begitu. Yang kedua tadi disampaikan, beda loh antara mendengarkan sama memperhatikan. Mendengarkan bahasa Arabnya apa? Sami'a yasma'u. Sam'an itu mendengar. Tapi kalau istama'a yastami'u itu istima'an itu artinya apa? Menyimak. Beda antara mendengarkan dengan menyimak. Kalau kalian menuntut ilmu jangan cuma dengerin aja. Kalau dengerin aja ya nanti keluar. Tapi menyimak. Menyimak itu mendengarkan dan memperhatikan apa yang dikatakan oleh guru atau senior begitu. Tadi wa yang bagi litalibil ilmi an yastami'al ilma. Tuh, untuk memperhatikan dengan betul-betul wal hikmata dan nasihat dengan penghormatan dan pengagungan dan penghormatan. Meskipun dia itu sedang mendengarkan itu satu masalah, misalkan tentang masalah tayamum misalkan. Dia sudah mendengarkan 1000 kali. Tapi dia kok tiba-tiba mendengar penjelasan dari gurunya atau temennya lagi jelasin itu. Apakah kamu bilang, aku sudah tahu kok, ya sudah kayak gini, gerakanmu kayak jadi kayak gini. Karena kamu merasa sudah mengetahui, memperhatikan. Enggak seperti itu. Kamu itu orang yang bahaya adalah orang yang bisa menjadi gelas kosong dimanapun dia berada. Menjadi gelas kosong. Kamu terhadap teman-temanmu yang mungkin sebaya denganmu, kamu jadi gelas kosong ketika dia sedang menjelaskan ilmu. Gelas kosong. Gelas kosong itu anggap saja kamu nggak tahu apa-apa. Apalagi kepada guru yang mengajarkan kamu ilmu, walaupun kamu sudah mendengarnya seperti gelas kosong. Jadi caramu mendengarkan kalau kalian lihat ulama-ulama atau Habib Umar misalkan, atau Abah lah begitu loh. Abah misalkan lihat santrinya lagi ceramah misalkan, Abah itu enggak, gerak-gerakannya itu enggak bukan gerakan yang sudah tapi setahu saya ya kalau lagi mendengarkan kayak gitu. Oh, pernah lihat apa kayak gitu? Ya, mendengarkan lagi. Oh, itu namanya menghormati ilmu. Mendengarkan ulama yang lain. Kalau misalnya ulama malah apa? Malah kayak gini. Itu namanya walaupun sudah mendengar 1000 kali, tapi seperti tidak mendengar, belum mendengar sama sekali. Apalagi belum mendengar sama sekali ya harusnya kalian mendengarkan gitu. Ada ilmu baru kalian jadilah gelas kosong. Meskipun umurnya di bawah kalian, meskipun siapa saja. Kalau ada orang lain berbicara, dengarkan. Nah, nanti kalian akan mendapatkan ilmu yang baru. Meskipun bentuknya sama, nanti pengalamannya, keberkahannya bisa saja berbeda. Begitu. Katanya begini, barang siapa yang tidak memiliki penghormatan mendengarkan ilmu, meskipun dia 1000 kali telah mendengarnya, tidak memiliki penghormatan kayak pertama kali dia mendengar, ya itu sebenarnya nggak pantas mendengarkan ilmu. Mendapatkan stempel ahli ilmu itu belum pantas gitu ya. Jadi kalian kalau sedang dijelaskan, apalagi belum pernah belajar, ya dengarkan dengan baik. Jangan kalian memberikan ekspresi yang kurang menghormati atau mungkin apa. Perhatikan dengan baik apa yang sedang dijelaskan. Apa saja ilmunya, kalian seperti gelas kosong. Kata para cendekiawan itu orang yang paling berbahaya adalah orang yang paling bisa menjadi gelas kosong di mana dia berada. Gelas kosong. Dia bisa menyerap semuanya. Dia dengan orang-orang yang mungkin strata pendidikannya rendah, dia gelas kosong. Bisa. Dengan yang lebih tinggi, apalagi. Begitu ya. Tapi sulit menjadi orang yang bergelas kosong itu sulit. Karena itu harus meruntuhkan egonya menjadi orang yang lebih tua misalkan.
saya lebih tua kok dengerin ngapain? Nah, sulit menjadi gelas kosong. Saya sudah belajar di Tarim kok saya mendengarin ceramah yang dari Indonesia. Ya, sulit ya. Jadi, tapi itu perlu latihan ya. Intinya jangan sampai kalian sombong begitu. Mendengarkan nasihat atau saran dari adik kelas, nanti kalian punya adik kelas, jangan sombong. Tadi, nasihat dari siapa saja ya. Nanti kalian misalkan jadi, nanti kan mungkin kalau kalian ganti-gantian ya jadi pengurus, mungkin kan mungkin santri makin banyak, jadi pengurusnya ya mungkin dari kalian gitu. Jadi kalian misalkan dapat masukan atau apa, jangan sombong. Sombong pun tidak boleh, apalagi kata-kata yang tercela, itu tidak pantas ya. Sombong pun dalam hati, apa, itu tidak boleh. Mendengarkan nasihat seperti itu ya. Jadilah santri yang memiliki akhlak yang baik, membaca kitab yang diresapi kitabnya, bukan hanya hatam-hatam saja ya. Mudah-mudahan kalian bisa seperti itu ya. Apalagi kalian kelas 7, saya rasa ya semuanya punya kelebihan kekurangan. Kelas 7 mungkin lebih aktif sementara ini untuk bertanya. Kalau kelas 8 mudah-mudahan bisa tertular pada kelas 8, semangat untuk bertanya, semangat untuk menanyakan. Tapi sudah mulai nampak lagi kelas 8. Ada yang nggak paham ya tanya, tapi secara umum ya lebih aktif kelas 7. Nah, itu adalah sifat-sifat yang harus dipertahankan dari kita semuanya. Seperti saya tadi sampaikan apa? Ilmu itu bisa berkembang dengan lisanin saul, dengan lesan yang selalu bertanya, dan kolbin akul, hatinya itu merenung-renungi terus gitu. Kalau dia nggak paham ya pasti ditanyakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada pertanyaan? Ya, silakan. Artinya ahli filsafat itu apa? Filosof ya, filsafat. Jadi ada orang-orang yang mengamati alam semesta, tapi tidak melibatkan Tuhan, tidak melibatkan Allah. Itu filsafat ya. Memahami bagaimana benda bisa jatuh. Kok bisa? Makanya ilmu itu lahir dari filsafat sebenarnya. Ilmu itu lahir dari filsafat. Sayangnya filsafat-filsafat kuno itu tidak melibatkan Tuhan, tidak melihatkan Allah. Makanya dilarang oleh para ulama belajar kepada filsafat. Tapi filsafat sekarang ini kan sudah gabung, sudah dipadukan antara pengamatan alam dengan agama. Makanya kalau kalian S1 itu nanti ST, kayak saya ST, S2 magister, mungkin nanti S3, nanti gelarnya beda lagi. Kalau kuliah di luar negeri gelarnya apa? PhD, tahu PhD? Kalau kalian kuliah di luar negeri nanti ASKA jadi peneliti, ini PhD. Ini PH-nya ini adalah filosofi. Maksudnya orang yang sudah kelas S3 itu pandai merenung, berfilsafat memang harusnya, karena semua ilmu lahir dari filsafat. Pengen tahu detailnya ya kamu belajar terus sampai S3. Ya, filosofi of dokter apa filosofi apa ya, lupa saya. Intinya ini PH-nya filosofi. Kemudian di antara kalian ada yang bisa sampai Harvard, ada Oxford, mudah-mudahan ya. Aminin dulu aja ya. Jadi begitu ya, filosofi itu orang yang suka mikir. Tapi filosof zaman dahulu itu tidak melibatkan Tuhan ya, itu ada lagi apa Arifah? Arifah dulu. Wah. Oh gitu. Kalau mau bikin tinta itu Pakai tinta. Waduh, saya nggak tahu juga ya. Pakai apa ya? Nggak tahu, saya nggak tahu, belum tahu saya. Nanti tahu, kamu cari di internet ya. Dulu tinta pakai apa? Saya nggak tahu. Soalnya saya nggak tahu. Apa lagi? Sudah, ya udah. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.